pertama yaitu kesesuaian tujuan. Menurut Zagel et al. Tahun 2018, kesesuaian tujuan adalah kesesuaian antar tindakan individu untuk mencapai tujuan pribadi agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Istilah kesesuaian tujuan diterapkan pada sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Ini berarti bahwa organisasi akan meninjau semua operasi dan kegiatan untuk dapat memastikan bahwa tidak satupun dari mereka, orang, operasi, dan kegiatan bekerja dengan cara membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan apapun bentuknya. Selanjutnya yaitu faktor informal yang mempengaruhi kesesuaian tujuan. Menurut Anthony dan Govindarajan, dalam kekuatan informal terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesesuaian tujuan, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal adalah perilaku yang diinginkan masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Perilaku ini mencakup serangkaian adab atau etika dalam loyalitas karyawan kepada organisasi. Sedangkan faktor internal adalah budaya organisasi itu sendiri, di mana sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan kebijakan manajer dengan wilayah yang dikendalikannya. Ada juga gaya manajemen yang dimiliki pengaruh terhadap pengendalian manajemennya. Biasanya sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap atasan mereka pada akhirnya berasal dari manajer. Ada juga organisasi informal dan persepsi serta komunikasi. Sistem pengendalian formal. Sistem kendali formal adalah sistem yang memungkinkan pemberian wewenang otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota dalam suatu organisasi. Sistem dengan struktur, prosedur, dan respon yang terpola membantu manajemen dalam merencanakan dan mengelola strategi untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada. Sistem formal dalam melakukan pemberian wewenang terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama adalah melalui peraturan, dan kedua melalui metode perencanaan dan pengendalian secara sistematis. Peran seorang controller menjadi bagian penting dalam suatu organisasi karena ia mengawasi keberhasilan sistem pengendalian manajemen melalui kegiatan ke arah pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu jenis organisasi. Strategi perusahaan memiliki pengaruh besar pada strukturnya. Jenis struktur pada gilirannya mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen organisasi. Meskipun organisasi hadir dalam berbagai ukuran dan bentuk, strukturnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum. Yang pertama, struktur fungsional, di mana manajer bertanggung jawab atas fungsi tertentu seperti produksi dan pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis, di mana manajer bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan unit tertentu mereka dan fungsinya sebagai semi-independen bagian dari perusahaan. Yang ketiga, struktur matriks, di mana unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pengontrol. Menurut Henry Fayol pada tahun 1916, fungsi kontrol ini dalam sistem pengendalian manajemen untuk sumber daya manusia adalah pengendalian suatu usaha yang melihat bahwa sesuatu itu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi dari perintah yang diberikan, serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasannya sangat penting guna mengetahui kesalahan mereka sehingga dapat diperbarui, diperbaiki, dan dicegah agar tidak berulang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penelitian terdahulu. Yang pertama ini pada penelitian dari atas nama Gregorius Widianto pada tahun 2018, di mana dengan judul Perilaku Individu dalam Menghadapi Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi. Dengan variabel pola-pola hidup konflik, metodenya itu menggunakan deskriptif kualitatif, yang di mana hasil penelitiannya itu menjelaskan bahwa konflik antar kelompok sebagai salah satu jenis konflik organisasi merupakan masalah yang selalu muncul dalam organisasi dan tidak dapat dihindari atau dihilangkan dari kehidupan organisasi tersebut.
Konflik yang terjadi dalam organisasi ini tuh tidak harus dihindari atau dihilangkan, melainkan harus diciptakan suatu kondisi konflik yang bersifat fungsionalis pada level opsional sehingga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ini penelitian terdahulu dari atas nama Muhammad Agung Manumanoso Prasetyo pada tahun 2018, di mana judulnya itu Peranan Perilaku Organisasi dan Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Produktivitas Output Pendidikan. Dengan memiliki variabel perilaku organisasi, manajemen strategi, dan produktivitas dengan metode deskriptif kualitatif, di mana hasil penelitian itu ada dua. Yang pertama, pikiran orang yang berada di dalam organisasi itu membentuk pikiran organisasi yang kemudian menghasilkan nilai-nilai sekolah, lalu kondisi tersebut menghasilkan tindakan yang baik. Yang kedua, ada komponen peningkatan produktivitas dalam konteks output pendidikan, yaitu setiap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara lingkungan, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, untuk penelitian terdahulu atas nama Tio Raja Guguk pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Prestasi Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara II Persero yang ada di Medan. Dengan variabelnya itu perilaku organisasi, perilaku individu, perilaku kelompok, sistem organisasinya, dan prestasi karyawan perusahaan tersebut dengan metode deskriptif kuantitatif. Dengan mempunyai hasil penelitian, yang pertama ada perilaku individu atau bisa dengan dilambangkan X1 berpengaruh positif dalam signifikan terhadap prestasi karyawannya. Dan yang kedua ada perilaku kelompok dengan dilambangkan X2 yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawannya. Dan yang ketiga ada sistem organisasi dengan dilambangkan X3, di mana yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi karyawannya. Dan yang terakhir ada perilaku organisasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran ringkas perusahaan Westport Electric Company. Jadi Westport Electric Company ini adalah perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual produk listrik dan elektronik. Dan pada tahun 1983 penjualan perusahaan melebihi 9 miliar dolar AS dan laba setelah pajak melebihi 750 juta dolar AS. Dalam perusahaan Westport Electric Company ini ada 4 grup. Yang pertama pembangkit listrik dan grup transmisi, yang kedua kelompok peralatan rumah tangga, yang ketiga kelompok militer dan luar angkasa, yang keempat kelompok elektronika. Selanjutnya gambaran ringkas perusahaan. Terdapat departemen dalam perusahaan adalah departemen adalah unit operasi dasar perusahaan tim yang dipimpin oleh seorang manajer departemen. Manajer departemen bertanggung jawab untuk memperoleh pengembalian yang cukup atas investasinya. Perusahaan memiliki 25 departemen. Pada tingkat perusahaan terdapat staf riset pengembangan dan 6 staf administratif kantor. Masing-masing dikepalai oleh Wapres Keuangan, Hubungan Industri, Hukum, Pemasaran, Manufaktur, dan Hubungan Masyarakat. Yang terakhir mengenai perusahaan tersebut adalah tanggung jawab staf administrasi kantor berbeda-beda tergantung pada lingkungan yang mereka hadapi. Tanggung jawab staf administratif dapat dibagi ke dalam kategori berikut. Yang pertama, saran manajemen puncak. Yang kedua, pemberian saran bagi divisi operasi dan kantor staf lainnya. Masing-masing staf kantor memberikan saran kepada divisi
operasi dan dalam beberapa peristiwa kepada kantor staf lainnya. Yang terakhir, koordinasi antar divisi. Kantor staf memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan area kegiatan antar divisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem perusahaan Westport Electric Company. Jadi tahun 1987, Kelly, Isaac, dan King membahas masalah yang diajukan oleh King. King yakin bahwa dua proposal kenaikan gaji tidak beralasan, dan fokus utama King adalah keseluruhan proses peninjauan dan persetujuan anggaran eksekutif. Ada dua masalah dalam perusahaan Westport Electric ini. Yang pertama, staf hukum atau Departemen Urusan Hukum meminta kenaikan gaji sebesar 30% untuk memperluas cakupan pekerjaan, dan Hoover sebagai presiden menyetujui anggaran tersebut. Ini karena Hoover tidak punya waktu atau pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasinya. Yang kedua, hubungan industrial perusahaan, terutama pada pelatihan manajemen. Perusahaan mengeluarkan banyak uang untuk pelatihan manajemen, tetapi tidak banyak berdampak positif bagi perusahaan, dan adanya permintaan kenaikan anggaran sebesar 50%. King percaya bahwa tidak ada keluhan sama sekali selama pelatihan, karena orang-orang takut menolaknya karena akan mengganggu promosi mereka di masa depan. Yang selanjutnya yaitu perumusan masalah pada Westport Electric Company. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Westport Electric berkenaan dengan evaluasi masalah yang diangkat dalam kasus di atas? Analisis atau evaluasi. Dalam setiap persetujuan anggaran, staf administrasi, presiden dan wakil presiden eksekutif yang berwenang dalam menyetujui anggaran terlebih dahulu mengumpulkan data-data dan informasi-informasi, baik data atau informasi yang berasal dari intern maupun ekstern perusahaan, yang relevan dan akurat agar anggaran tersebut dapat dievaluasi dengan baik tingkat efektivitas dan efisiensinya sebelum keputusan persetujuan diambil, karena penting sekali mengevaluasi laporan atau proposal dengan kritis. Meskipun wakil presiden bidang keuangan tidak berhak menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan pada rapat anggaran, namun sebaiknya wakil presiden bidang keuangan berpartisipasi dan diberikan kesempatan untuk memberikan informasi dalam bentuk hasil analisis atau laporan keuangan dan laporan perusahaan, anggaran perusahaan untuk periode sebelumnya atau periode sebenarnya, perkiraan tahun berjalan, terutama anggaran yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran atau beban, sehingga setiap wakil presiden eksekutif dapat memperoleh informasi tentang pendapatan dan pengeluaran perusahaan untuk pengajuan atau usulan anggaran periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, jika perusahaan ingin melanjutkan pelatihan dengan menyetujui kenaikan anggaran, maka harus meningkatkan output yang diperoleh karyawan dari pelatihan tersebut. Lalu yang kedua, jika output staf yang mengikuti pelatihan sama dengan output staf yang tidak mengikuti pelatihan, maka pelatihan lanjutan tidak perlu dilakukan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelatihan dapat dialihkan ke kegiatan operasional lainnya yang dapat memberikan output yang lebih besar. Kami merekomendasikan agar top manajemen memberikan perhatian yang cukup terhadap efisiensi dan efektivitas setiap departemen perusahaan. Saat ini, top manajemen biasanya hanya memperhatikan angka kesuksesan finansial, hanya bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan dan tidak mempertimbangkan kinerja perusahaan. Padahal, evaluasi kinerja lebih penting bagi setiap perusahaan. Sebagai perusahaan yang hanya berfokus pada profit, harus ada perhitungan mengenai pendapatan dan pengeluaran untuk setiap divisi yang ada di perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesesuaian tujuan diterapkan pada sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua organisasi dan kegiatan diterapkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Di dalam informal organisasi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesesuaian tujuan, yaitu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Strategi perusahaan dalam mewujudkan organisasi yang baik memiliki pengaruh besar pada struktur organisasi perusahaannya. Pengawasan juga sangat penting guna mengetahui kesalahan para karyawan, sehingga dapat diperbaiki dan dicegah agar tidak terulang kembali. Berkenaan dengan masalah yang diangkat dalam kasus Westport Electric, kami menyimpulkan bahwa sebelum melakukan penganggaran untuk suatu program, perusahaan harus melihat tujuan utama dari perusahaan, sehingga aktivitas-aktivitas yang dianggarkan sesuai dengan tujuan perusahaan, dan juga sebelum dilakukan pelatihan untuk para staf, sebaiknya
Controller melakukan evaluasi kinerja untuk masing-masing staf. Karena jika perusahaan ingin melanjutkan pelatihan dengan menyetujui kenaikan anggaran, maka harus meningkatkan output yang diperoleh karyawan-karyawan dari pelatihan tersebut, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelatihan dapat dialihkan ke kegiatan operasional lainnya yang dapat memberikan output yang lebih besar lagi.